Halo anak-anak ibu yang terkasih, salam jumpa, salam sehat dari ibu ya nak. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Oke anak-anakku yang baik, hari ini mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya ambil sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Semoga kami anak-anak yang sudah dibaptis semakin memahami materi yang akan kami pelajari sekarang, serta mengerti akan tugas kami dalam pembaptisan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita mulai pelajaran kita anak-anakku yang baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata perayaan sakramen baptis, ekaristi, dan tobat. Maka yang kita pelajari adalah sakramen baptis. Dalam sakramen baptis ini nanti kita akan melihat yang pertama makna sakramen baptis dan simbol-simbolnya. Kedua, tata perayaan baptis. Dan yang ketiga adalah peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka mari kita lihat makna sakramen baptis dan simbol-simbolnya. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama sekali kita terima, ya, dan menjadi anggota gereja. Pembaptisan membebaskan kita dari dosa asal dan kita resmi menjadi anggota gereja atau pengikut Allah. Sakramen baptis ini memiliki 8 simbol-simbol. Yang pertama adalah air, yang kedua lilin, yang ketiga lonceng, yang keempat merpati, yang kelima minyak, yang keenam salib, yang ketujuh pakaian putih, dan yang kedelapan adalah nama baru. Itulah yang termasuk simbol-simbol dalam sakramen baptis. Ibu akan menjelaskan apa fungsi air, lilin, lonceng, merpati, minyak, salib, pakaian putih, dan nama baru. Air itu artinya adalah sumber kehidupan, berfungsi untuk mencuci atau membersihkan. Dalam Alkitab, simbol ini dihubungkan dengan bahwa Allah sebagai sumber mata air, kesegaran atau sumber kehidupan dan keadilan. Simbol inti dari sakramen baptis adalah air, yaitu sebagai tanda pembersihan dari dosa, dari kuasa maut. Air juga sebagai tanda penerimaan Roh Kudus yang menyatukan kita dalam tubuh Kristus. Lilin dalam setiap ibadat kita gunakan. Contoh, waktu kita masuk sekolah, setiap hari Sabtu kita harus menyalakan lilin. Juga perayaan-perayaan di gereja. Lilin mengingatkan kita akan apa? Sebagai simbol Kristus yang hidup dan menjadi terang dunia. Lilin juga mengingatkan kita pada panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Lilin secara umum bisa menjadi simbol kehidupan manusia yang mengorbankan diri demi panggilannya untuk menerangi kegelapan. Yang berikut adalah lonceng. Lonceng sebagai simbol perhatian dan panggilan beribadah dan juga mengingatkan akan pengadilan Allah. Burung merpati dalam tradisi Kristen dipahami sebagai simbol kehadiran Roh Kudus, dan burung merpati adalah lambang Roh Kudus. Dapat kita lihat pada pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Minyak, yaitu minyak zaitun dalam Alkitab adalah simbol pemberian berkat. Maka dibuat minyak di dahi anak, yaitu simbol pemberian berkat. Salib adalah simbol yang paling terkenal sebagai simbol Kristiani, menunjuk kepada kematian Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, dengan makna antara lain kekekalan, kesempurnaan, dan mencerminkan kasih Allah terhadap manusia dalam penderitaan. Pakaian putih yaitu lambang bahwa orang yang dibaptis mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Dan yang terakhir adalah nama baru, melambangkan kehidupan baru yang ingin mengikuti teladan para santo dan santa. Maka nama kita itu biasanya contoh Ambrosius, ya itu nama santo, Agatha
itu nama Santa. Ya, maka apa makna sakramen baptis itu? Makna sakramen baptis adalah satu, sebagai tanda pengampunan dosa. Artinya bahwa setiap orang yang sudah dibaptis melakukan pertobatan dan percaya dalam Tuhan Yesus, maka diberikan pengampunan. Pengampunan ini yang disimbolkan oleh air mewakilkan darah Kristus yang sudah diberikan untuk menebus dosa manusia. Yang kedua adalah tanda milik Kristus. Maka orang yang sudah dibaptis menandakan bahwa dia sudah milik Kristus dan sudah menjadi murid Kristus. Inilah yang membuat Tuhan Yesus memberikan perintah supaya muridnya dibaptis. Yang ketiga, diterima dalam gereja. Orang yang sudah dibaptis akan diterima dalam persekutuan gereja dan menjadi salah satu anggota gereja. Lalu kita melihat bagaimana tata perayaan sakramen baptis. Anak-anak ibu yang baik, yang pertama adalah ritus pembuka, yang kedua liturgi sabda, dan yang ketiga liturgi baptis, dan yang keempat adalah ritus penutup. Ya, nanti boleh dilihat anak-anakku yang baik di halaman 92 sama 93 buku agamanya. Apa di ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi baptis, dan ritus penutup. Maka kita kembali melihat Injil Yohanes ayat 3, bab 3 ayat 1 sampai dengan 21, percakapan dengan Nikodemus. Ini dapat dilihat bahwa orang yang sudah dibaptis itu menjadi manusia baru. Manusia baru artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan berjanji tidak mengulanginya lagi, sama seperti bertobat. Maka jika kita mau hidup baru, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama dan kita dibaptis dan bertobat.